Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Diki di Sobat PMI Channel. Oke guys, sebelum kalian tonton video saya ini, tolong di like, subscribe, tonton dan komen ya, agar channel saya ini semakin berkembang. Oke guys, langsung aja nih. Di video kali ini tuh saya ingin membahas pentingnya membaca buku yang diberikan oleh KJRI Hong Kong. Jadi nih guys, pada saat saya ngantri di imigrasi Hong Kong, itu ada 2 orang mbak yang cantik dan baik hati dan sudah setia menunggu kami para PMI untuk memberikan buku ya. Jadi mbak cantik itu tuh memberikan saya ini guys. Di dalam plastik ini ada buku ya. Di sini tuh ada buku tentang pedoman praktis untuk pramuwisma asing. Ya guys, ini bukunya. Terus ada buku petunjuk pelayanan di Hong Kong ya. Terus ada brosurnya juga ya guys ya. Jadi saya akan bahas satu-satu inti dari buku ini saja ya guys ya, karena saya tidak mungkin membacakan seluruh isi buku ini ya guys. Jadi intinya tuh saya akan membacakan brosur ini terlebih dahulu. Jadi di dalam brosur ini tuh tertuliskan untuk semua pekerja rumah tangga asing yang belum kebal disarankan untuk menerima vaksin MMR. Apa sih itu vaksin MMR? Jadi tuh guys, vaksin MMR itu adalah antara lain adalah vaksinasi campak, gondongan, dan rubella ya, atau disebut MMR untuk pekerja rumah tangga asing. Jadi penyakit campak tuh ya bisa menyebar lewat udara melalui butiran-butiran air atau kontak langsung dengan sekresi hidung atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala-gejala klinis yang tampak diantaranya adalah kelelahan, demam, batuk, mata merah, munculnya bercak-bercak putih di dalam mulut, dan ruam kulit berwarna merah. Dalam kasus yang parah, paru-paru, perut, dan otak bisa terkena dan mengakibatkan konsekuensi serius bahkan kematian. Terus penyakit gondongan itu bisa menyebar dengan yang kedua nih ya, penyakit gondongan. Gondongan itu bisa menyebar dengan butiran-butiran air atau kontak langsung dengan air ya, kontak langsung dengan air liur orang yang terinfeksi. Penyakit ini dicirikan dengan membengkaknya kelenjar air liur yang disertai rasa sakit dan demam. Terkadang ada komplikasi seperti kesulitan pendengaran dan infeksi pada otak, pankreas, buah jakar, dan ovarium. Ketiga, rubella. Jadi rubella juga dikenal sebagai campak Jerman, disebarkan melalui tetesan atau kontak langsung dengan sekresi hidung atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Rubella dapat menyebabkan anomali pada janin yang sedang berkembang. Congenital rubella syndrome atau yang disebut CRS kemungkinan terjadi pada bayi yang lahir dari wanita yang terinfeksi selama 3 bulan pertama kehamilan. CRS ditandai dengan ketulian, katarak, kelainan jantung, keterbelakangan mental, dan lain-lain. Pencegahan dan imunisasi. Saat pekerja rumah tangga asing yang tidak kebal terinfeksi, mereka bisa menularkan infeksi itu kepada teman, keluarga, karyawan, dan anggota keluarga mereka, terutama bagi yang berusia di bawah 1 tahun yang belum menerima vaksinasi MMR ya. Jadi untuk mencegah MMR di masyarakat, semua pekerja rumah tangga asing yang belum kebal disarankan untuk menerima vaksin MMR. Sebaiknya dapatkan vaksinasi sebelum datang ke Hong Kong. Jika tidak memungkinkan, silahkan tanyakan kepada dokter keluarga saat Anda datang di Hong Kong. Nah, ini isi brosur ya guys. Ada ini dalam bahasa Indonesia dituliskan, juga dalam bahasa Hong Kong. Sorry guys. Jadi ini sudah saya jelaskan satu
adalah buku petunjuk pelayanan di Hong Kong ya. Jadi inti di dalam buku ini tuh di sini ada biografis tentang Hong Kong ya. Terus di sini ada layanan dukungan untuk etnis minoritas, tentang urusan keimigrasian ya. Terus bagaimana bekerja di Hong Kong itu ya. Jadi di sini tuh ada bantuan dari Departemen Ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga asing. Terus ada juga bantuan dari organisasi lain. Terus bagaimana jika Anda ingin berkeliling ke Hong Kong, di sini tuh ada diberitahu menggunakan fasilitas penyeberangan ya, keamanan bersepeda, berkendara aman ya. Jadi di sini disediakan fasilitas MTR, layanan bus waralaba, bus mini, tram, ferry, taksi dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada bank dan uang ya. Jadi di sini tuh mata uang Hong Kong, ada cruise ya, bisa membuka rekening bank, juga mengirim uang ke rumah. Ya, di sini dijelaskan. Terus di sini juga menyediakan layanan kesehatan di Hong Kong. Juga perlindungan lingkungan hidup dan bantuan hukum. Ya, jadi intinya itu guys ya. Terus di sini ada nomor-nomor penting di Hong Kong ya. Ya, di sini ada nomor penting-penting di Hong Kong. Terus ada nama tempat dalam bahasa Cina dan kalimat dalam bahasa Kantonis yang berguna. Di sini kalian bisa lihat ya. Intinya tuh seperti itulah ya. Jadi untuk para wisma asing tolong dibaca ya, karena ini penting ya. Jadi penting untuk kalian ketahui. Oke, dan ini buku pedoman praktis untuk pramuka wisma asing. Apa sih di dalam buku ini tertulis? Jadi intinya tuh pada bab 1 tuh bagaimana kita memulai pekerjaan, penggantian biaya dokumen, pembayaran dan pemotongan gaji, hari libur, libur resmi dan cuti tahunan, perawatan, pengobatan dan tunjangan sakit, perlindungan untuk pekerja yang hamil, hak libur suami untuk mendampingi pasangan yang melahirkan, untuk majikan dan pembantu, pemutusan perjanjian kerja, uang pesangon dan uang bonus pergantian masa kerja, perlindungan kerja, ada biaya tiket pesawat udara serta tunjangan makan dan perjalanan secara cuma-cuma, pertanyaan atau informasi dan pengaduan, perjanjian kerja untuk penata rumah tangga yang direkrut dari luar Hong Kong. Contoh kwitansi untuk pembayaran kembali biaya proses. Jadi di sini ada contohnya ya guys. Contoh tanda terima gaji untuk pembantu rumah tangga asing. Contoh catatan cuti pembantu rumah tangga asing. Terus contoh surat pemutusan kontrak kerja atas inisiatif dari pembantu rumah tangga asing. Contoh surat pemutusan kontrak kerja atas inisiatif dari majikan pembantu rumah tangga asing. Contoh tanda terima pembayaran karena pemutusan atau berakhirnya kontrak ya. Jadi intinya itu ini. Jadi untuk lebih jelasnya kalian baca ya guys, baca sampai selesai agar kalian paham ya bagaimana tata cara bekerja di negara Hong Kong ini. Oke guys, sekian dan terima kasih. Itu saja pemberitahuan atau info penting dari saya ya, untuk kalian ketahui, khususnya untuk pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.